Ini dia nih, sebuah hal yang ingin saya bagikan sebenarnya dari dulu. Yuk kita bahas, ini menarik. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di dalam kisah hari ini, ada sebuah hal yang entah kenapa pengen banget saya bagikan dari dulu kepada kamu, tapi baru ada waktunya sekarang. Gimana enggak? Tiba-tiba aja saya menemukan sebuah kisah yang menarik di hari ini dari Quora, yang kisah ini tuh betul-betul maaf ya, sepertinya kita banget nih. Coba, tanpa banyak basa-basi saya langsung bacain aja kisah Quora ini. Tolong dengarkan dulu dan katakan ini saya banget di komentar kalau kisah ini betul-betul pas dengan kamu. Gini kisahnya. Ada seorang laki-laki teman-teman, yang mana dia mungkin seumuran lah dengan kamu sebagai seorang laki-laki yang pengen banget jadi orang yang saling berbagi. Berbaginya bukan berbagi cinta kasih ya, tapi lebih ke arah berbagi uang. Pernah gak sih kamu jadi anak, terutama laki-laki atau mungkin perempuan juga bisa ya? Pengen membahagiakan orang tua, pengen membahagiakan pasangan, bahkan pengen membahagiakan semua orang kalau bisa. Tapi apa daya, dirimu tidak mampu melakukan itu semua. Sampai akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Saya ini salah apa sih? Kenapa saya sudah melakukan banyak hal, tapi kok tidak ada satupun yang menghasilkan? Terus kenapa juga ya saya punya temen yang kelakuannya bandel, kelakuannya jahat, bahkan maaf nih, orang itu pernah loh saya lihat menyakiti orang lain, tapi kenapa rezeki dia lebih bagus daripada saya? Dan orang yang cerita di Quora ini, dia sudah maaf ya, sudah bosan mendengarkan ceramah agama yang menyuruh dia untuk sabar, tapi sepertinya di dalam hati dia berkata, sabar aja itu gak cukup deh. Karena orang yang curhat ini sama seperti kamu nih, sama seperti kita. Udah cukup sabar, tapi lama-lama jengah juga gitu loh. Kayaknya bukan itu jawabannya. Nah sekarang, kalau masalah ini sama persis dengan apa yang sedang kamu alami, izinkan saya sebagai sahabat kamu memberikan sebuah ilmu spesial. Tanpa basa-basi langsung kepada kamu saya berikan sekarang juga. Dengarkan ini baik-baik. Ini dia rahasianya. Kamu tahu nggak? Dalam hidup ini ada yang namanya energi. Energi yang saya maksud itu bukan tenaga dalam seperti halnya orang memecahkan batu bata pakai tangan. Bukan halnya seperti kita bisa mengangkat mobil menggunakan kelingking. Bukan energi gaib yang saya maksud. Energi yang saya maksud yaitu bernama energi keberuntungan atau energi rejeki. Nah ini menarik nih. Beruntung kamu menonton video ini. Energi rejeki atau energi keberuntungan itu pada dasarnya gini loh. Dia ibarat kata seperti sebuah rapor teman-teman. Pernah dong waktu kita SD, SMP, bahkan SMA ya, kita masih menggunakan rapor. Kalau di dalam rapor itu ada yang namanya nilai. Nilai merah itu berarti jelek, betul gak sih? Nilai biru itu berarti bagus, alhamdulillah. Nah, energi yang kita keluarkan itu dalam semesta raya ini akan kembali lagi kepada kita sebagai pelakunya. Dan bahasa gampangnya, langsung aja nih, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bisa menangkal segala sesuatu yang namanya saringan rezeki kehidupan. Saya ulangi ya, dengerin baik-baik, ini penting nih, ini emasnya. Hal yang paling penting sebenar-benarnya adalah kita harus bisa atau mampu menolak segala perilaku yang menjadi saringan rezeki kehidupan. Nah ini menarik nih. Saya akan ngasih contoh kepada kamu, contoh-contoh perbuatan saringan rezeki. Maaf ya, supaya kita sadar, jangan-jangan kita pernah ngelakuinnya. Cuman gak tahu aja nih sebelum nonton video ini. Oke, saya jabarin ya. Maaf kalau ketampar. Perilaku saringan rezeki kehidupan yang pertama. Pernah atau tidak, secara jujur, kita mengucapkan satu kata, yaitu kata seandainya.
Saya ulangi, ini paling pertama dulu nih, jujur. Pernah nggak sih seumur-umur kita mengucapkan kata yaitu seandainya? Wah, kata seandainya ini bahaya nih. Saya ulangi ya, kata seandainya ini kata yang dianggap umum padahal secara hukum energi rezeki ini berbahaya. Kenapa? Saya jelasin kenapanya. Coba sekarang kamu ucapkan kata seandainya dulu deh, nggak apa-apa. Biar kamu tahu kenapanya. Ucapkan seandainya, ayo. Seandainya. Sekarang coba, kalau kamu udah mengucapkannya jujur sama saya. Rasa di dalam dada, perasaan apa yang muncul? Katakan, seandainya. Nah, perasaan apa yang muncul? Betul, perasaan itu adalah yang namanya perasaan berharap atau ngarep. Seandainya. Seandainya. Sekarang, saya kasih tahu ya, perasaan sedih itu adalah musuh kita. Saya ulangi, perasaan sedih itu adalah musuh kita. Nah, ini rahasianya nih. Si sedih akan selalu kalah dengan si bahagia. Saya ulangi ya, ini kenyataan pahit tapi benar nih. Si sedih akan selalu kalah dengan si bahagia. Titik. Kalau kita pengen beruntung, lakukan apapun, saya ulangi, apapun yang membuat diri kita bahagia. Titik. Berarti, kalau begitu, yang paling penting saya bahagia dulu, Mas. Iya, itu yang paling penting. Pertanyaannya, tahukah kamu apa sih yang membuat dirimu sendiri bahagia? Tahu nggak? Tahu apa yang membuat kita sendiri bahagia? Kalau nggak tahu, itu dia masalahnya. Masalahnya tuh di situ loh, bukan di hal yang lain. Titik, nggak pakai koma itu. Itu fakta, kenyataan. Nah sekarang coba kita lihat sendiri deh. Yuk, sekarang tanpa kita berusaha jadi orang yang menyangkal terus, coba kita lihat pelan-pelan bener atau tidak perkataan saya. Iya kan? Kita punya teman atau kenalan, orangnya kelakuannya kok ya maaf ya gak bisa dibilang suci-suci banget gitu loh. Bahkan terkesan bandel, tapi ada aja keberuntungan yang selalu hadir dalam hidup dia. Kenapa dia bisa begitu? Jawabannya tadi, karena dia selalu secara sadar atau tidak mengundang kebahagiaan hadir dalam hidup dia. Nah sekarang, mau gak saya bagiin sebuah cara sederhana banget supaya kamu sebagai sahabat saya tahu bisa loh cara ini membuat kita bahagia dan yang paling penting mengundang keberuntungan hadir dalam hidup kita seizin Tuhan. Mau ya? Oke, sekarang saya akan langsung aja membagikan kepada kamu kata-kata positif yang seizin Tuhan bisa langsung kamu praktekkan untuk merubah hidup kamu ya. Ini menarik nih, ini seru campur lucu. Benar, ada lucunya juga. Gini, kata pertama yang harus selalu kamu ingat yaitu ucapkan kata atau kalimat lebih tepatnya, saya pun bahagia. Benar. Sekarang langsung praktek ya. Coba lihat orang di sekitar kamu. Iya, kalau kamu lagi di kantor kebetulan nih, lagi di kantor atau lagi di kampus atau mungkin lagi di rumah gak apa-apa. Coba buka jendela dulu, lihat orang asing yang gak kamu kenal atau mungkin yang kamu kenal malah lebih baik ya. Siapapun, lihat aja gak usah dipanggil loh ya. Lihat baik-baik sekarang. Lihat mereka. Sudah? Nah sekarang sambil kamu melihat mereka, kamu ucapkan kalimat yang saya contohkan ini dengan sebuah kalimat yang sama persis sampai kamu mendengarnya sendiri di telingamu. Oke, siap ya? Gini kalimatnya. Saya pun bahagia kalau orang itu kaya raya. Saya pun bahagia kalau orang itu mendapatkan keberuntungan. Saya pun bahagia kalau orang itu mendapatkan sesuatu hal yang membuatnya bahagia. Coba, selesai. Gimana? Mendadak kalau kamu mempraktekkan ini, ada semacam perasaan ingin senyum. Hanya dengan mengucapkannya sambil kamu melihat orang tadi yang secara tidak sadar kamu doakan ya dengan kalimat tadi. Sekarang kamu tahu nggak kenapa sih kok kalimat sederhana kayak tadi aja bisa membuat kamu bahagia? Kamu tahu sebabnya kenapa? Betul.
Karena memang Tuhan itu maha hebat ya. Dia sudah menciptakan segala sesuatu di semesta raya ini. Ujung-ujungnya supaya manusia tuh saling mengasihi sesamanya. Bener. Bahasa gampangnya gini dah. Kalau orang pengen beruntung, kasihi sesamanya dengan sebaik-baik kekasih. Saya ulangi. Kalau manusia ingin beruntung, kan harus bahagia tuh. Nah, letak kebahagiaan sejati itu, intinya, dasarnya, nenek moyangnya ada pada sebuah perbuatan kasih yang setulus-tulusnya kasih. Ketika kamu saya contohkan tadi, diri kamu tuh secara gak sadar melakukan perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang paling tulus yang secara tidak sengaja membuat kamu jadi tenang, lapang dan damai batinnya. Betul nggak? Nah, perasaan tenang, lapang dan damai ini loh yang seizin Tuhan mengundang semua hal yang baik-baik hadir dalam hidup kamu. Paham ya? Jadi sekarang saya tidak akan memberikan materi terlalu panjang lebar di hari ini. Iya. Saya ingin coba kamu tolong buat dirimu ahli dulu dengan satu kalimat tadi aja. Ya, coba. Tadi kan baru satu orang tuh yang kamu lihat. Sekarang coba kamu praktekin. Setelah kamu nonton video ini kamu praktekin deh. Ke orang yang berbeda-beda. Semakin banyak semakin bagus. Dan coba rasakan sendiri. Pertama, hati kamu lapang. Kedua, jiwa kamu tenang. Dan ketiga, bonusnya dari Tuhan. Tiba-tiba rezeki kamu ada aja yang hadir dari arah yang tidak terduga. Coba deh, coba praktekin ya. Jadi saya tidak akan memberikan materi yang terlalu berjubel karena itu tidak bisa kamu aplikasikan buat apa. Sekarang, jadikan video ini sebagai bahan perenungan kamu. Seharian ini aja, praktekin. Praktekin apa yang ingin saya bagikan kepada kamu di hari ini dengan tujuan supaya hidup kamu berubah. Ya. Jadi di kisah Quora hari ini benar-benar emas buat kamu. Dan satu lagi. Nah, ada satu lagi nih. Saya punya pesan kepada kamu. Kadang-kadang, ngerasa gak sih kalau dalam hidup tuh ada aja hal-hal yang bikin kita kesel. Macet contohnya, atau ketemu orang yang kelakuannya nyebelin contohnya. Nah, cara ini bisa juga loh kamu pakai untuk ngobatin perasaan negatif yang tidak bisa kamu kendalikan. Gara-gara peristiwa-peristiwa aneh yang tiba-tiba terjadi. Ketika kamu menghadapi hal yang membuat kamu marah, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, coba praktekin materi di hari ini. Itu pun bisa mengobati kamu dan merubah energimu dari yang tadinya negatif menjadi positif. Dan percaya sama saya, apapun yang saya berikan di video ini, saya sendiri sudah mengalaminya loh. Dan di saat itu, biasanya kamu akan kaget. Iya ya mas, kok bisa ya? Ternyata ini yang saya cari dan ini yang paling masuk akal. Kemana aja? Kenapa baru ada di video ini? Ini semua adalah kasih Tuhan kepada kamu dan bukan saya yang hebat, tapi kamulah yang dengan seizin Tuhan sudah terbawa ke video ini karena memang mungkin doa-doamu selama ini inilah jawabannya. Semoga membantu ya. Praktekkan dan renungkan. Bukankah sebenarnya Tuhan itu selalu baik kepadamu? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.